Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya Pendeta Saifuddin Ibrahim sedang berada dengan tim pengacara MKC. Dan ada juga teman-teman dari Amerika, bahkan di Eropa yang sedang menyaksikan ini semua berkaitan dengan sampai kabar terakhir Muhammad KC dan bagaimana kelanjutannya. Nah, sebelah kiri saya ada ketua pengacaranya Pak Kamarudin Simanjuntak yang akan membicarakan dan menyampaikan hal-hal yang penting berkaitan dengan isu-isu yang beredar selama ini. Dan di sebelahnya juga ada tim. Ya. Halo, selamat saya Kamarudin Simanjuntak. Ya, silakan. Perkenalkan dulu tim pengacara, silakan Bapak. Baik, saya Kamarudin Simanjuntak, advokat dan konsultan hukum dari kantor Perma Hukum Victoria. Di sebelah kiri saya ada Martin, juga rekan kerja saya. Kemudian ada Febri, beliau anak daripada MKC sekaligus juga advokat yang saat ini kami bersama-sama menangani perkara daripada tersangka MKC, baik dia sebagai tersangka diduga penistaan agama, disangka melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45, junto pasal 156 dan 156A. Tapi kami juga di waktu yang sama sebagai pengacara atau penasihat hukum beliau untuk melaporkan dugaan penyiksaan dan atau pengeroyokan yang terjadi di rumah tahanan Bareskrim Polri atas dugaan atau sangkaan persekongkolan jahat antara perwira-perwira di Bareskrim Polri dengan tahanan yang berpangkat Irjen Pol atau diduga Irjen Pol dan kawan-kawannya. Silakan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Ya, shalom teman-teman. Ya. Nama saya Martin Lukas Simanjuntak. Ya, selain sebagai penasihat hukum, saya juga salah satu penasihat hukum juga di salah satu Asosiasi Kristo-Budi Indonesia. Dan memang sebagai komitmen dan solidaritas teman-teman, saya hadir di sini untuk membantu juga dalam pendampingan hukum. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Febri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mansur Febrian Esa. Kebetulan saya sebagai penasihat hukum Bapak Muhammad KC dan juga sebagai anak dari Bapak Muhammad KC kandung. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman YouTuber dan hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini selalu mensupport Bapak Muhammad KC dalam doa, dalam segala hal. Terima kasih. Mungkin saudara-saudara wartawan ada yang mau tanyakan kepada tim pengacara kami. Ya, silakan. Untuk menanyakan mengenai langkah-langkah apa nih dari sebagai pengacara untuk backup persoalan MKC di dalam kasus yang sedang berkembang pada saat ini. Baik, saya jawab ya. Langkah-langkah yang telah dan yang akan kami lakukan adalah, pertama yang telah kami lakukan sudah menandatangani surat kuasa, karena jantungnya pengacara adalah surat kuasa. Tanpa surat kuasa dia tidak berhak untuk berbicara untuk dan atas nama seseorang. Jadi kami telah menandatangani 2 surat kuasa, yaitu surat kuasa nomor 160, surat kuasa nomor 160 tanggal 15 September 2021 ini untuk mengusut kasus dugaan penyiksaan Muhammad KC atau dugaan pembunuhan Muhammad KC di rumah tahanan Bareskrim Polri. Kami sudah lakukan pengusutannya itu, yang tadinya kurang lebih 2-3 minggu penyidik cyber Polri berbohong atau berdusta kepada keluarga dengan mengatakan Muhammad KC tidak diapa-apain atau tidak dicolek, tidak disentuh di rumah tahanan Bareskrim Polri. Ternyata kami bisa ungkap bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan upaya pembunuhan dan penyiksaan tanggal 26 mulai dari jam 1 sampai dengan jam 3 pagi ya. Kemudian selain itu masih dikirimi juga air mineral diduga beracun untuk diminum atau dipaksa diminum.
air minumnya sudah kami minta dikeluarkan dengan kami bersurat kepada Kapolri, Kabarreskrim Polri dan Kadipropam Polri, kemudian Dirtipidum dan Dircyber, baik secara WhatsApp maupun secara tertulis resmi. Kemudian kami juga sudah mengungkap bahwa sebenarnya pada tanggal 26 yang bersangkutan klien kami MKC sudah dibawa ke SPKT bikin laporan, walaupun tanda bukti laporannya tidak diberikan kepada klien kami, tetapi disembunyikan oleh SPKT, disembunyikan juga oleh penyidik cyber Polri dengan cara tidak diberitahu kepada klien kami ataupun kepada para kuasa hukum yang dulu mengaku sebagai kuasa hukumnya Pak KC. Kemudian juga diduga atau berdasarkan informasi telah dipisum et repertum di rumah sakit Polri. Kemudian kami juga sudah mengusut kasus tersebut ke Dirtipidum lantai 4 Barreskrim Polri dan sudah bertemu dengan seorang inspektur 1 yang menangani perkara itu, tetapi sesungguhnya ketika kami temukan yang bersangkutan belum memulai pekerjaan, tetapi setelah kami ke sana yang bersangkutan baru akan memulai pekerjaan sore itu karena kami telah temukan laporan polisinya dan telah kami temukan berkasnya. Kemudian kami juga sudah mengusut ke lantai 9 ruang CCTV di mana seharusnya segala sesuatu yang terjadi di ruang basement 1 yaitu ruang tahanan Barreskrim Polri harus terlihat atau terekam di ruang CCTV itu. Artinya mohon maaf tikus atau lalar saja lihat itu terekam. Jadi tidak mungkin terjadi penyiksaan dan atau percobaan pembunuhan tanpa diketahui oleh perwira-perwira Mabes Polri. Yang kemudian ketika klien kami disiksa atau dilakukan percobaan pembunuhan, tidak ada petugas rutan yang menolong. Mereka membiarkan saja kurang lebih 3 jam, sehingga ketika disiksa dan sudah pingsan dilumuri dengan tinja atau feses, semua terjadi begitu saja tanpa ada yang mencegah. Kemudian selain itu kami juga telah menandatangani surat kuasa nomor 161. Surat kuasa nomor 161 ini aslinya sudah ada di dalam penyidik cyber Polri. Kemudian kami diberikan kopinya tanggal 16 September 2021 dan ini ada cap daripada penyidik atas nama Ibtu Sandi, kemudian dicap oleh Barreskrim Polri. Artinya mereka telah menerima surat kuasa kami, maka segala tindakan yang berhubungan dengan klien kami maka seharusnya kami tahu. Kemudian kami telah bersurat sebanyak 6 kali kepada Dircyber Polri, kepada Kabarreskrim, kepada Dirtipidum, dan juga kepada Kadipropam, termasuk ke Kapolri. Surat kami itu pada pokoknya adalah permohonan visum et repertum untuk tersangka Muhammad Kosman alias MKC, yaitu kami lakukan dan sudah ada tanda terimanya. Ada di sini supaya yang bersangkutan divisum. Nah, kemudian kami juga sudah memohon juga kepada Dircyber Polri, yaitu memohon pengembalian ATM atas nama tersangka Muhammad KC supaya diberikan kepada keluarganya sehingga keluarganya bisa bertahan hidup karena tersangka sebagai pencari nafkah, sedangkan dia masih memiliki istri yang menjadi kewajibannya, dia juga perlu hidup. Nah, saat ini sedang melakukan pinjaman untuk membiayai ongkosnya maupun beli pakaiannya, sedangkan dia sekarang bertahan di Jakarta, maka dia perlu uang. Oleh karena itu kami mohon supaya ATM dia dikembalikan kepada keluarga supaya keluarganya bisa bertahan hidup di Jakarta karena dia kan datang dari Bali. Kemudian selain itu kami juga sudah berkirim surat juga kepada Direktur Tindak Pidana Cyber Polri, yaitu pada tanggal 20 September 2021 tanggal 20 September 2021 pada pokoknya memohon keterangan atas penyiksaan tersangka Haji Muhammad Kosman alias MKC atau atas dugaan pembunuhan di rutan Barreskrim Polri. Kemudian permintaan visum et repertum, CT scan, MRI, X-ray, kemudian pemeriksaan ahli forensik dan psikis serta ahli psikiater dan ahli psikolog forensik atas diri tersangka Haji Muhammad Kosman alias MKC. Karena kenapa? Karena klien kami ini selain dilakukan dugaan percobaan pembunuhan, kemudian itu disiksa, tapi yang bersangkutan itu juga dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum oleh penyidik cyber Polri, sehingga semua keterangan yang didapat oleh Direktur Cyber Polri itu adalah cacat hukum karena orang yang sedang disiksa, sedang mengalami kesakitan, tetapi tetap dimintai keterangan tanpa diberitahu kepada keluarganya, tanpa dibawa berobat.
Jadi apa namanya, klien kami sudah bermohon-mohon supaya yang bersangkutan diperiksakan ke dokter karena dia punya penyakit komorbid gitu, yaitu ada sakit gula. Tetapi begitu kejamnya penyidik perwira Mabes Polri tidak mau membawa ke rumah sakit untuk diperiksa gulanya, tetapi ternyata diisukan bahwa yang bersangkutan kena COVID atau kena apa namanya itu virus COVID, sehingga yang bersangkutan dikatakan harus isolasi mandiri 2-3 minggu. Tetapi kenapa yang bersangkutan diisukan COVID, ternyata dapat kami ungkap bahwa tersangka Muhammad Kece ini selama 2-3 minggu dijejali obat penahan rasa sakit sekaligus obat mengobati apa namanya bekas-bekas penyiksaan itu, supaya ketika diperhadapkan dengan keluarga harapan mereka sudah tidak terlihat lagi. Tetapi berkat investigasi kita dan berkat izin daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya terungkap semua kebohongan itu. Dan pasca terungkap, sekarang perwira Mabes Polri berlomba-lomba bikin rilis bahwa ternyata klien kami telah disiksa atau dianiaya oleh katanya sesama tahanan, kan begitu. Sementara sebelumnya mereka semua tutup mulut dengan mengatakan tidak terjadi apa-apa, tidak dicolek, bahkan kunci daripada sel daripada MKC itu ada di tangan penyidik dan tidak ada duplikasi. Itu sebelumnya dikembangkan selama 2-3 minggu. Akibatnya adalah bahwa pengacara-pengacara sebelumnya yang dikoordinir oleh Bapak Yusuf Manugulu semua mengatakan MKC baik-baik saja. Jadi mereka bikin rilis di berbagai berita, MKC tidak apa-apa, MKC baik-baik saja. Dan informasi itu ternyata diperoleh dari penyidik. Nah, setelah kami ungkap bahwa ternyata tidak seperti itu, nah maka sekarang penyidik dan apa namanya itu perwira-perwira Bareskrim Polri siakan berlomba-lomba membuat rilis bahwa ternyata terjadi penganiayaan di rumah tahanan Polri. Kemudian kami juga sudah mengirim surat ke Kabareskrim Polri tanggal 20 September minta penjelasan mengapa Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang harus melindungi warga negara dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Nias sampai Rote, tetapi bisa di rumah sendiri terjadi kejahatan sekeji ini, yaitu berupa penyiksaan tanpa apa namanya diberitahu kepada keluarga. Nah, bagaimana cara Polri melindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, kalau di rumahnya sendiri terjadi kejahatan sebesar ini, yaitu penyiksaan, di mana Indonesia telah meratifikasi undang-undang anti penyiksaan, dan Indonesia sudah meratifikasi undang-undang tentang HAM nomor 39 tahun 1999, tetapi di kantor polisi, di kantor penegak hukum terjadi penyiksaan dengan cara sistematis, dengan cara dibiarkan walaupun ada rekamannya dalam bentuk CCTV. Kemudian kami juga meminta penjelasan daripada Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa kami minta penjelasan kepada Dirtipidum Bareskrim Polri ini? Karena ada upaya menutupi kejadian ini dengan cara SPKT Bareskrim Polri dilarang memberikan surat tanda bukti lapor, dilarang memberitahu nomor bukti laporan tanggal 26 Agustus 2021, juga dilarang memberitahu visumnya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan kami bisa investigasi dan ketahuan ternyata sudah divisum dan ternyata sudah ada nomor laporan polisi, dan ternyata ketika kami bertemu dengan penyidiknya di tempat yang kebetulan juga teman atau saya kenal, ketika dia habis sembahyang langsung tanya bagaimana perkembangannya, sehingga karena saya langsung tanya bagaimana perkembangannya, tidak menanyakan lagi nomor bukti laporan polisi, tanpa sadar dia sebutkan mengalir begitu saja bahwa dia akan memulai penyidikan sore itu setelah saya temui. Dan apa namanya, dengan suasana santai saya bilang, saya lupa nomor laporan polisi, tolong dong diberikan kopinya. Maka dia tidak berikan kopinya tapi dieja. Ketika saya minta SP2HP, yang bersangkutan belum berani memberikan kepada saya dengan alasan masih belum minta izin daripada atasannya, padahal SP2HP itu adalah hak daripada tersangka atau daripada penasihat hukumnya. Kemudian selain itu kami juga sudah berkirim surat kepada Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya sudah kirim surat ke sana meminta penjelasan daripada Kapolri. Kenapa sepertinya di Polri itu ada dualisme kepemimpinan. Satu kepemimpinan daripada Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, satu kepemimpinan apa namanya Irjen Pol NB di dalam tahanan seolah-olah dia polisi agama. Saya mempertanyakan dasar dari mana dia menjadi polisi agama sehingga berhak melakukan pemeriksaan atau projustisia kepada sesama tahanan. Saya mau menanyakan kewenangan dari mana Irjen Pol NB ini memperoleh hak sebagai polisi agama sehingga apa namanya melakukan pemeriksaan dan penyiksaan di dalam tahanan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah bahwa hari ini saya akan meminta keterangan daripada Presiden Indonesia, karena itu diatur oleh pasal 17 Undang-Undang Advokat 18 tentang advokat. Apa
keterangan daripada Presiden Jokowi tentang peristiwa ini. Mengapa Presiden sebagai kepala negara, yang sekaligus juga sebagai kepala negara dan presiden belum memberikan pernyataan apa-apa tentang ini. Ini kan peristiwa sangat besar, terjadi penyiksaan di dalam Baris Krim Polri. Padahal presiden dan Polri itu kan adalah bertindak dan berbuat atas nama negara. Karena dia adalah representasi daripada negara, maka dia harus berbicara jujur kepada kita sebagai warga negara. Karena mereka telah menikmati hak-hak mereka dari pajak kita. Maka mereka sebagai pengurus negara, mereka wajib jujur dan berterus terang kepada kita sebagai warga negara yang membayar hidup mereka dan gaji-gaji mereka. Maka kalau negara berbohong kepada rakyat tidak dibolehkan. Maka negara harus berbicara jujur tentang apa peristiwa yang terjadi di Baris Krim Polri. Kemudian, kita juga bersurat kepada DPR. Karena DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyat harus tahu yang terjadi tentang apa yang dialami oleh rakyat. Khususnya karena ada Komisi 3 yang membidangi hukum dan pemerintahan, maka Komisi 3 harus melakukan audiensi dengan kami. Melakukan rapat dengar pendapat supaya permasalahan ini terang. Apakah ini persetujuan DPR ada polisi agama di sana, apa tidak? Apakah ada anggaran dari DPR untuk membiayai polisi agama? Kita harus tahu. Dan kemudian akpol dari mana di lulusan ini polisi agama ini? Apakah ada akpol yang khusus mencetak polisi agama sehingga sudah berpangkat Irjen Pol? Kita harus tahu supaya terungkap semua. Kemudian juga kami juga bersurat kepada MPR. Majelis Permusikan Rakyat juga harus tahu bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi yang sangat hebat. Apa yang harus dilakukan oleh MPR? Apakah ini pelanggaran ini diketahui atau tidak diketahui? Harus transparan juga. Selain itu juga kami juga akan bersurat kepada Komnas HAM. Karena ini kejahatan yang luar biasa menyangkut HAM, maka Komnas HAM harus bertindak. Apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM selaku Komisi Hak Asasi Nasional Manusia? Bagaimana terjadi kejahatan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM berat di rumah Baris Krim Polri? Komnas HAM harus tahu. Kemudian kami juga bersurat kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bagaimana sikap Ketua Komisi LPSK atau Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap kasus seperti ini? Apakah dia bersedia melindungi si korban ini, MKC ini di sana atau tidak? Karena kenapa? MKC ini kan nyawanya terancam, jiwanya terancam. Dia lolos dari pembunuhan di rumah Baris Krim Polri. Apa sikap LPSK? Itu sedang kami siapkan juga suratnya supaya mereka juga bisa bertindak. Selain itu, apabila ini permasalahan di Indonesia tidak selesai, maka kami berjanji akan membawa ini kepada forum internasional, membawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membawa kepada lembaga-lembaga HAM internasional, supaya ini menjadi persoalan dunia, bukan persoalan Indonesia. Karena MKC ini, menurut hasil interogasi saya kepada MKC, dia tidak ada niat atau dia tidak ada kesengajaan untuk menista agama manapun. Tetapi dia hanya melaksanakan hak jawab, di mana hak jawab dijamin oleh konstitusi, dijamin Pancasila, dijamin juga oleh undang-undang pers. Jadi ketika ada pemberitaan oleh pers yang menyudutkan atau yang merugikan semua para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan, dia berhak melakukan hak jawab. Nah, dalam hal ini, MKC yang merasa dirugikan oleh pernyataan-pernyataan dan pemberitaan yang viral di YouTube oleh Ustadz Abdul Somad atau Abdul Somad yang menyatakan di salib itu ada jin kafir. Maka MKC melihat itu pemberitaan viral bertahun-tahun dan Baris Krim Polri diam saja, tidak melakukan penangkapan terhadap Abdul Somad, maka MKC melakukan hak jawab bahwa tidak benar di salib itu ada jin kafir. Kemudian Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir, mengatakan haleluya, haleluya katanya. Itu tanpa dalil. Saya sudah berusaha mencari dalil itu di berbagai kitab suci dan di berbagai buku-buku. Tidak ada referensi yang menyatakan bahwa di salib ada jin kafir memanggil-manggil haleluya, haleluya. Tetapi Abdul Somad telah menyebarkan kebohongan dan kebencian yang mengandung sara supaya terjadi keonaran dan permusuhan antar umat beragama dan antar anak bangsa. Tetapi sengaja dibiarkan oleh Baris Krim Polri dengan alasan politis atau politisnya kental. Akibat daripada pembiaran Baris Krim Polri ini, maka klien saya MKC melakukan hak jawab. Karena hak jawab dijamin oleh Undang-Undang nomor 49 tentang pers.
maka klien saya menurut saya dia hanya melaksanakan haknya. Termasuk juga penistaan-penistaan yang dilakukan oleh Irene Handono ya. Irene Handono mengatakan bahwa Tuhan Yesus baru dilantik sebagai Tuhan 325 tahun pasca Yesus. Dan itu tanpa referensi. Kemudian Irene Handono mengatakan bahwa dia mantan birawati tanpa bisa membuktikan dia birawati dari mana. Bahkan dia mengaku lulus tahun 75 dari suatu sekolah yang baru berdiri tahun 1980. Tetapi apa yang terjadi? Bareskrim Polri tidak menangkap mereka. Artinya Bareskrim Polri menganggap itu adalah suatu dakwah, tapi kalau dijawab itu suatu penistaan. Ini standar ganda. Secara hukum tidak dibenarkan. Kemudian selain itu ada lagi namanya Yahya Waloni. Yahya Waloni mengatakan bahwa Babel Kristen itu adalah palsu, rusak dan sebagainya, dan mengatakan Tuhannya Kristen Roh Kudus adalah Roh Kris. Tapi oleh Bareskrim Polri sengaja dibiarkan itu viral terus, tidak diturunkan hingga ketika klien saya tersangka MPC ditangkap, maka supaya kesannya 1 berbanding 1, maka ditangkaplah Yahya Waloni. Jadi seperti ini politik, ibarat ini satu-satu kan begitu. Nah ini yang tidak kita mau. Kemudian ada lagi namanya Nandar, ada lagi nama Kainama, ada lagi yang namanya Menasim Ali. Menasim Ali lebih kejam lagi kepada Kristen dan Katolik, mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir dari perzinahan, di mana Menasim Ali tadi mengatakan bahwa Yesus lahir karena perzinahan. Saya ulangi ya, Menasim Ali mengatakan Yesus lahir karena perzinahan Bunda Maria dengan tentara Romawi. Ini sengaja dibiarkan oleh Bareskrim Polri, tidak ditangkap sampai hari ini. Belum lagi Stephen dan lainnya dari Mualaf Indonesia, mereka semua bebas merusak dan menista umat Kristen dan Katolik tanpa ditindak oleh Bareskrim Polri. Maka menurut saya tindakan Muhammad Kece tidak ada niat untuk menista agama apapun, tapi dia hanya menggunakan haknya untuk menjawab bahwa tidak benar di salib itu ada jin kafir. Jadi oleh karena itu, kalau Bareskrim Polri menganggap itu satu penistaan, maka tangkap dulu dong apinya. Apinya adalah Abdul Somad, sedangkan asapnya adalah Muhammad Kece. Artinya Muhammad Kece melakukan hak jawab atas kejahatan atau dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Abdul Somad. Oleh karena itu, supaya bangsa ini tetap utuh, supaya bangsa ini tetap menghormati hukum sebagai panglima, maka Bareskrim Polri saya himbau supaya bertindak adil, jujur dan berterus terang, sehingga setiap orang yang diduga melakukan kejahatan hukum harus ditindak, jangan dipilih-pilih, jangan dipilih-pilih tersangkanya berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dari rekan-rekan kerja saya, silakan disampaikan. Terima kasih. Sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman percaya bahwa tidak mungkinlah hal-hal yang buruk seperti itu bisa terjadi di salah satu markas besar kepolisian kita. Tentunya ini juga yang akhirnya membuat kita kecewa. Bagaimana bisa suatu jaminan dari suatu institusi yang mewakili negara ternyata tidak bisa dipegang omongannya. Oleh karena itu saya pikir ini perlu di garis bawahi ya. Karena kemarin di salah satu media itu salah satu pejabat dari kepolisian mengakui ada kelalaian. Dan beberapa teman-teman ataupun umat Kristen ataupun masyarakat umum ada yang mempunyai persepsi berbeda bahwa ini adalah pembiaran. Namun nanti kita tentukan saja, kita tunggu saja bagaimana hasil-hasil dari penyidikan dan penyelidikan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada saat malam itu gitu loh. Mungkin itu dari saya, Bu. Bisa dari rekan saya. Baik, mungkin saya izin menambahkan terkait rekan saya yang terjelaskan. Tanggal 9 September saya pertama kali bertemu dengan Bapak Muhammad Kece. Di situ saya sudah berulang kali memohon kepada penyidik untuk bisa bertemu. Mereka menjamin, "Dek, bapakmu baik-baik saja," katanya. Abang jamin, demi Tuhan, abang tidak sentuh sedikit pun. Tapi nyatanya, dengan terbuka seperti ini, ada kebohongan yang mereka tutupi. Berulang kali saya memohon ingin bertemu dengan Bapak. Berulang kali saya memohon ingin bertemu dengan Bapak Kece. Alasannya nanti, Dek, katanya. Ini prosedur dari Kemenkumham bahwa harus isolasi mandiri selama 14 hari.
Dan ternyata ketika saya bertemu dengan Bapak Muhammad Kacei dan beliau menunjuk saya supaya mengkoordinir, mencarikan kuasa hukum untuk membela beliau di dalam untuk perkara hukumnya. Dan saya lihat kondisi fisik Bapak Muhammad Kacei di lengan sebelah kiri masih saya lihat ada lebam hitam. Kemudian di punggung sini masih ada lebam hitam dan beliau mengatakan tulang rusuk saya kemungkinan patah. Itu beliau yang bisikan kepada saya. Dan beliau kasih ke saya adalah bentuk obat, tolong dicek apakah ini racun. Dan itu sudah bersurat ke Kabarreskrim yang ini oleh rekan saya juga. Mudah-mudahan ada ketransparansi dan keterbukaan dari pihak Kabarreskrim untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan yang di luar koridor hukum. Karena polisi bertindak berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kode etik. Dan kami mohon kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden, tolong diusut tuntas. Jangan dibiarkan tindakan kesewenang-wenangan ini terjadi. Dan saya juga memohon kepada Kompolnas, kepada LPSK, dan juga kepada Komnas HAM, supaya ikut andil mengawal perkara Pak Kacei. Karena patut digarisbawahi bahwa Pak Kacei masih disangkakan melakukan penistaan agama. Karena apa? Ini belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses penyidikan. Seharusnya kita semua menghormati kaidah-kaidah hukum, berasaskan dengan asas praduga tidak bersalah. Dan seharusnya penegakan hukum itu harus secara equal. Equality before the law. Dan itu semua sama di muka hukum. Mau dia mengatakan dia sebagai irjen atau siapapun ketika melakukan tindak pidana, tolong diusut tuntas dan ditindak seadil-adilnya. Dan kepada abang saya, tadi saya sempat melihat di siaran Kompas mengatakan, harusnya Pak Kacei berterima kasih karena telah diperlakukan seperti itu oleh seorang irjen. Karena itu bentuk kekesalan. Saya garis bawahi, Bang, apakah abang mendukung terkait kekerasan yang terjadi? Sedangkan Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang HAM. Jadi saya mohon, ketika penegakan hukum sedang berjalan, jangan sampai ada statement-statement yang merugikan atau mencari sensasi di luar sana karena persoalan politik. Selama 2 minggu kami dari pihak keluarga dan saya juga sebagai kuasa hukum sudah dinindabobokan dengan alasan isolasi mandiri. Dan satu pertanyaan saya, ketika misalnya Bapak Muhammad Kacei mati di dalam tahanan, apakah kalian akan mengatakan Pak Kacei kena COVID? Tolong kepada Bapak Kapolri, diusut setuntas-tuntasnya kepada Bapak Kabarreskrim. Tolong jangan ada keberpihakan. Dan kepada abang-abang penyidik yang sudah membohongi saya berminggu-minggu, tuntaskanlah tugas kalian sesuai koridor hukum dan berdasarkan kode etik. Jangan karena Anda takut melihat bintang ataupun apapun. Karena nasib bangsa ini ketika penanganan hukum ada di tangan-tangan kalian. Dan kami bersama tim ke depan memohon juga kepada yang bersuara di luar sana, mengatakan kuasa hukum atau apapun itu, saya mohon dengan sangat, karena sudah ada penunjukan secara resmi. Kenapa kemarin saya tidak langsung melontarkan statement seperti itu? Karena kuasa kami belum diterima oleh Kabarreskrim. Jadi saya mencoba diam, pelan-pelan. Kenapa tujuan saya seperti itu? Karena saya juga melindungi keluarga yang lain. Jadi mohon dengan sangat kepada abang-abang saya di luar sana, saya berterima kasih sudah bersuara. Tapi untuk kedepannya saya berharap juga ada sinergi dan abang tidak mengeluarkan statement-statement di luar persetujuan dari keluarga ataupun kuasa hukum yang sudah ada. Itu permohonan saya. Mungkin ada yang lain?